Inter Milan, sukses meraih kemenangan menghadapi Frosinone dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-12 Serie A pada Senin dini hari tadi. Bermain di Giuseppe Meazza, Inter mendominasi setiap ciptakan sejumlah peluang. Hingga di penghujung babak pertama, Federico Di Marco berhasil memecah kebuntuan melalui gol spektakuler dari jarak 56,8 meter. Kemudian Hakan Calhanoglu mencatatkan namanya di papan skor melalui titik penalti di awal babak kedua. Hasil ini membuat Inter kembali ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengoleksi 31 poin, unggul 2 poin atas Juventus yang berada di posisi kedua. Bek Inter Milan, Federico Di Marco merasa bahwa golnya ke gawang Frosinone adalah salah satu gol terbaik yang pernah ia cetak. Pemain berusia 26 tahun itu berbicara kepada DAZN setelah pertandingan malam tadi. Saya melihat Dumfries berlari, namun kemudian saya juga melihat kiper lawannya bola itu masuk, jika tidak maka, tentu saja itu menjadi salah satu gol terbaik dalam karir saya. Saya sangat puas karena saya memulai laga dengan kurang baik, tetapi yang terpenting adalah menang dan kami berhasil melakukannya. Perjalanan masih sangat panjang, dan kami akan terlebih dulu berangkat untuk jeda internasional, kemudian kami bisa memikirkan tentang Juventus. Kami memiliki grup yang bagus dan tim yang kuat, di mana kita bisa bertukar pikiran dengan baik. Sekarang kami harus bekerja keras untuk mencapai tujuan kami. Tutup Di Marco. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah memberikan pesan yang jelas kepada skuadnya setelah Juventus menduduki puncak klasemen Serie A kemarin. Menurut Gazzetta dello Sport, sang pelatih pada dasarnya mengatakan kepada pasukannya bahwa mereka harus memulai dari nol agar bisa kembali menyalip Bianconeri. Inter sejatinya sedang dalam performa terbaik musim ini meskipun harus kehilangan 5 poin saat menghadapi Sassuolo dan Bologna. Faktanya, Inter telah menikmati hasil sempurna dengan menyapu bersih semua laga sejak kembali dari jeda internasional bulan Oktober. Mereka juga sukses melangkah ke babak sistem gugur Liga Champions dengan 2 laga tersisa. Namun, Inzaghi telah mengatakan kepada para pemainnya bahwa semua itu tidak akan ada artinya tanpa kemenangan melawan Frosinone malam tadi. Seperti diketahui, Juventus sempat menyalip Inter di puncak setelah berhasil mengalahkan Cagliari kemarin. Dengan demikian, Inter dalam tekanan besar untuk mengalahkan Frosinone agar bisa mendapatkan kembali posisi teratas klasemen. Jika Inter kalah, maka mereka akan memasuki jeda bulan November di posisi kedua klasemen, meski telah tampil luar biasa hingga sebelum laga dimainkan. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Inzaghi agar pasukannya bisa kembali mengamankan puncak. Sang pelatih ingin memiliki keunggulan psikologis dan penyangga poin menjelang laga menghadapi Juventus setelah jeda, mengingat Bianconeri merupakan rival nyata dalam perburuan gelar hingga sejauh ini. Presiden Inter Milan, Steven Zhang dikabarkan sangat ingin memenangkan Scudetto yang ke-20 pada musim ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bagaimana Presiden Inter itu memanggil Simone Inzaghi baru-baru ini untuk mengucapkan selamat, setelah berhasil mencapai babak 16 besar Liga Champions dengan 2 laga tersisa. Dalam percakapan tersebut, ia juga menegaskan kembali prioritas utama Inter musim ini yakni memenangkan Scudetto ke-20. Menyematkan bintang kedua di atas logo Inter akan mewakili pencapaian puncak Steven Zhang selama masa jabatannya, dan memberikan makna pada masa kepemimpinannya selama 5 tahun. Zhang menyadari bahwa musim ini bisa menjadi kesempatan terakhirnya untuk meraih Scudetto lagi bersama Inter. Seperti diketahui, hutang Suning Group selaku pemilik Inter kepada Oaktree Capital terus meningkat, yang membuat Nerazzurri terancam ganti kepemilikan pada tahun depan. Jika Suning gagal membayar dengan tepat waktu, maka Oaktree akan mengambil alih klub, dengan Grand Tower Sar sebagai perusahaan yang akan digunakan untuk mengontrol Inter. Steven Zhang akan membuat keputusan final mengenai masa depannya pada akhir tahun ini, dengan mempertimbangkan sejumlah opsi termasuk penjualan klub, pemegang saham minoritas baru atau kemungkinan pembiayaan kembali pinjaman tersebut.
Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri mengakui bahwa Inter Milan lebih layak difavoritkan untuk memenangkan gelar Serie A musim ini. Dalam sesi wawancara dengan DAZN setelah timnya menang 2-1 atas Cagliari pada dini hari tadi, Allegri memberikan pemikirannya tentang persaingan Scudetto. Seperti diketahui, banyak pihak yang menilai bahwa Inter dan Juventus menjadi dua penantang utama dalam memperebutkan gelar juara di kasta tertinggi Italia. Kedua tim akan bertemu setelah jeda internasional, yang merupakan pertandingan derby di Italia pertama musim ini. Saya lebih memfavoritkan Inter untuk meraih gelar Serie A, mengingat mereka telah membangun skuad selama beberapa tahun terakhir, ungkap Allegri. Dalam pertandingan satu kali, saya tidak tahu apakah Juventus atau Inter yang lebih unggul. Tetapi dalam hal memenangkan gelar Serie A maka Inter adalah favorit. Selama 5 tahun terakhir, mereka telah berupaya mencapai hal itu, dan saya juga melihatnya pada musim ini. Tutup pelatih Bianconeri tersebut. Striker Manchester City, Julian Alvarez menilai bahwa Lautaro berada pada level yang sama dengan superstar Citizens Erling Haaland. Dalam sesi wawancara dengan ESPN Argentina via FC Internews, Alvarez mengatakan bahwa sulit untuk membandingkan kedua penyerang tersebut karena memiliki kemampuan yang sama hebatnya. Saat ini, Lautaro dan Haaland adalah dua bomber paling produktif di seluruh Eropa. El Toro telah mencetak total 14 gol sejauh musim ini di semua kompetisi, sementara Haaland telah membukukan 15 gol. Alvarez merasa sangat beruntung bisa bermain bersama keduanya, di mana Lautaro merupakan rekan senegaranya di Argentina, sedangkan Haaland adalah tandemnya di City. Seperti diketahui, Alvarez dan Lautaro jarang bermain bersama di Piala Dunia 2022 Qatar. Namun dalam beberapa pertandingan terakhir Albiceleste, kedua striker tersebut menunjukkan bahwa keduanya bisa bermain bersama. Lautaro sangat luar biasa, sama seperti Haaland, ujar Alvarez. Dia juga mencetak banyak gol bersama Inter, dan dari musim ke musim dia selalu menjaga levelnya agar tetap tinggi. Bahkan musim lalu dia sukses mencapai final Liga Champions. Saya selalu mengatakan bahwa bermain dan berlatih dengan pemain hebat akan membuat Anda berkembang, dan juga membuat Anda belajar banyak hal berbeda. Merupakan mimpi bagi saya bisa bermain bersama kedua pemain itu. Dengan cara ini maka saya bisa berkembang, baik dari sudut pandang sepak bola maupun pribadi, pungkas striker Man City tersebut. Bek sayap Inter Milan, Juan Cuadrado kemungkinan besar tidak akan bertahan di klub ketika kontraknya habis pada akhir musim. Menurut FC Internews, Inter secara mengejutkan mendatangkan Cuadrado pada musim panas kemarin dengan kontrak 1 tahun. Kualitas dan pengalamannya di Serie A tentu tidak diragukan lagi yang membuatnya menjadi target menarik untuk memperkuat sayap kanan Inter. Namun hal tersebut belum berjalan dengan baik bagi Cuadrado sejauh musim ini. Dalam 3 pertandingan awal musim, Cuadrado memang sempat bermain untuk Inter. Akan tetapi sejak saat itu pemain asal Kolombia tersebut hanya menjadi bagian kecil dari pemain Nerazzurri. Alasannya adalah masalah cedera dan kebugaran, di mana Cuadrado mengalami masalah tendon selama jeda internasional September. Dan hal ini menjadi masalah yang terus-menerus baginya hingga sekarang. Dengan demikian, tanda tanya mengenai keberlanjutan Cuadrado di klub kini semakin mencolok. Meskipun Inter tidak membayar biaya transfer untuk mengontrak pemain Kolombia itu, dan juga gajinya memang tidak terlalu besar, namun Nerazzurri tidak mempunyai niat untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada sang pemain. Inter Milan dilaporkan tidak hanya mengincar Thiago Jallo secara gratis, tetapi juga menginginkan pemain gratisan lainnya seperti Bruno Mendes dari Corinthians. Seperti diketahui, jadwal pergelaran musim di Amerika Selatan sangat berbeda dengan musim di Eropa, di mana kontrak pemain di Brazil akan habis pada akhir Desember, dan bukan akhir bulan Juni. Hal ini dapat memberi tim seperti Inter kesempatan untuk melakukan penguatan di kompetisi pertengahan musim tanpa mengeluarkan biaya transfer. Menurut jurnalis Italia Marco Barzagli, ada satu nama yang ingin didatangkan Inter dari Liga Brazil yang kontraknya akan berakhir pada 31 Desember 2023.
Pemain yang dimaksud adalah Bruno Mendes, yang menjadi target baru Inter pada bulan Januari mendatang untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Thiago Jallo bukan satu-satunya pemain bebas transfer yang diinginkan Inter, ungkap Barzaghi. Ada nama baru yaitu Bruno Mendes yang saat ini memperkuat Corinthians. Dia adalah pemain asal Uruguay berusia 24 tahun dan akan tersedia secara gratis pada tanggal 31 Desember 2023. Mendes tidak berencana memperbarui kontraknya, di mana Bayer Leverkusen, Atletico Madrid dan Inter Milan semuanya tertarik padanya. Dia adalah profil yang sangat menarik, serta mempunyai kecepatan dan bisa bermain sebagai bek tengah atau sebagai pemain sayap. Mendes pastinya merupakan salah satu pemain yang tengah dipantau Inter, tutup sang jurnalis. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah terbukti menjadi mesin uang di Eropa dengan pencapaiannya sejauh ini menghasilkan 275 juta euro bagi klub. Menurut FC Internews, meskipun Inter mengalami kesulitan di dalam negeri di bawah kepemimpinan Inzaghi, namun di benua Eropa mereka telah bersinar. Inzaghi mencapai babak 16 besar Liga Champions di musim pertamanya memimpin, yang merupakan pertama kalinya Inter melakukannya dalam hampir satu dekade. Musim lalu, Nerazzurri melaju jauh ke final Liga Champions dan menghasilkan pundi-pundi lebih dari 100 juta euro dari UEFA. Hal itu belum termasuk pendapatan signifikan dari pertandingan yang dimainkan di San Siro pada musim itu juga. Kemudian di musim ini, Inzaghi telah membawa pulang hadiah UEFA sebesar 61 juta euro dari Liga Champions, yang berasal dari kombinasi bonus hasil dan jaminan pendapatan dari partisipasi di babak 16 besar. Inter telah mengamankan tempat di babak sistem gugur kompetisi klub top Eropa tersebut. Mereka telah melakukannya untuk musim ketiga berturut-turut, dan berhasil melakukannya dengan 2 pertandingan tersisa. Secara keseluruhan, Inzaghi telah menghasilkan 225 juta euro dari UEFA sejauh ini. Lebih dari itu, sang pelatih juga bisa merujuk pada partisipasi Inter di Piala Dunia Antar Klub 2025 mendatang, dengan nilai tersebut akan bertambah 50 juta euro bagi Inter. Inter Milan telah memastikan diri melaju ke babak 16 besar Liga Champions dengan 2 laga tersisa setelah kemenangan atas RB Salzburg. Nerazzurri saat ini mengincar posisi juara grup demi mengamankan status tim unggulan. Legenda Inter Milan, Beppe Bergomi pun menyarankan kepada pasukan Simone Inzaghi agar mengunci posisi puncak klasemen grup D Liga Champions musim ini. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia, Bergomi mengatakan bahwa lolos sebagai juara grup pada musim ini lebih penting daripada musim lalu. Pasalnya, pada musim ini hampir semua grup dipimpin oleh tim-tim top Eropa. Sedangkan pada musim lalu banyak tim besar yang menderita, sehingga membuat mereka hanya lolos sebagai runner-up. Hal tersebut menguntungkan Inter yang berstatus sebagai runner-up musim lalu, dan bertemu tim yang relatif lebih ringan seperti FC Porto. Inter adalah tim yang mengetahui kemampuan mereka, ujar Bergomi. Mereka harus finish sebagai pemuncak klasemen grup mengingat hal ini akan sangat penting karena semua tim besar lainnya menjadi yang teratas di grup masing-masing. Itulah mengapa musim ini finish sebagai pemuncak grup menjadi lebih penting dari musim lalu. Tetapi Inter adalah tim yang sudah memahami bagaimana bersaing di level ini, tutup sang legenda.